Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam bahagia. Perkenalkan, saya Eti Setiawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah terkait cara pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sehat Pak Taufik ya? Alhamdulillah. Mohon maaf nih Pak, mengganggu waktu istirahat siang-siang. Soalnya tadi harus menjalankan tugas mengajar dulu. Langsung saja nih Bapak, ini saya dari calon guru angkatan 9 dan tugas untuk berbincang-bincang dengan kepala sekolah kaitannya dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah selama menjadi kepala sekolah, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika atau kesulitan moral. Untuk pertanyaan pertama nih Bapak, selama ini Bapak kan dalam menjadi kepala sekolah seringkali ada kasus-kasus di sekolah. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah yang merupakan itu kasus dilema etika atau kesulitan moral? Terima kasih. Selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan moral, saya lebih fokus pada melihat tipe kasus dan pemilihan yang muncul sesuai paradigma model dilema etika, yaitu kita kenal adanya individu lawan masyarakat, rasa keadilan, lawan rasa kasihan, rasa kebenaran, melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Terus sekali Pak, berarti disesuaikan dengan paradigma begitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, dalam mengambil keputusan yang ada di kasus sekolah Bapak ya, kan terkadang ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu nih Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Nah, dalam mengambil keputusan yang seperti itu selama ini Bapak bagaimana? Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, saya lebih memilih untuk selalu bermusyawarah dengan stakeholder yang ada dan berkompeten sehingga mendapat pertimbangan serta dapat diterima oleh semua pihak tanpa ada unsur kekerasan. Di sini maksudnya stakeholder yang ada bisa dengan guru, komite sekolah, atau mungkin dengan siswa itu sendiri juga. Siapa yang terlibat di dalam permasalahan itu, saya yang selalu mencoba untuk menghindari dengan bermusyawarah. Luar biasa bijaksana nih Pak. Jadi di sini musyawarah sangat penting ya, dengan stakeholder maupun warga yang lain gitu nih Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus dilema etika? Untuk langkah-langkah yang biasa saya lakukan terkait untuk mengatasi permasalahan, meskipun secara umum kita kasus-kasus di kewenangan satu tidak ada yang istilahnya sampai dengan kasus hukum, namun dalam setiap permasalahan kita selalu mencoba pertama menggali permasalahan itu dengan melihat nilai-nilai yang saling bertentangan, misalnya ada
kemudian mengkomunikasikan dengan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan sehingga mendapat fakta yang relevan dan berbagai sumber informasi dengan cara berdialog. Kita kembali berdialog, musyawarah, kemudian menguji kebenaran fakta tersebut, membuat keputusan, serta yang biasa kita laksanakan terakhir adalah merefleksikan hasil keputusan setelah kita mendengar. Komunikasikan, kemudian baru mengambil keputusan, lalu tidak lupa direfleksikan begitu nih Pak. Biasa nih. Selanjutnya Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa yang selama ini Bapak anggap itu paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan terutama pada dilema etika yaitu dengan ketika mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat bersama-sama untuk berkomitmen menjalankan hasil keputusan secara bersama-sama sehingga tidak ada unsur suatu keterpaksaan dan semua sama-sama menerima dengan lapang dada dan bertanggung jawab, serta kembali lagi saya selalu merefleksikan hasil keputusan. Jadi dari tadi kan sebenarnya pentingnya komunikasi di sini Pak. Memang betul sekali ya. Saya sepakat juga. Nah, kalau tadi kan hal yang paling efektif nih Pak. Sekarang ini pastinya dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan kan, tantangan apa yang sering Bapak alami dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini yang sering saya amati yaitu kurangnya kesadaran diri untuk bertanggung jawab menjalankan apa yang telah menjadi keputusan yang telah ditetapkan yang merupakan komitmen bersama menyelesaikan permasalahan itu. Intinya adalah kesadaran diri untuk berkomitmen menjalankan. Nah, mungkin ketika kesadaran diri itu tidak hilang, mungkin kasus itu tidak ada mungkin nih Pak. Oke baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Untuk dalam Bapak mengambil keputusan gitu tadi kan sudah ada tantangan paling efektif langkah-langkah. Bapak punya cara tersendiri waktunya untuk mengambil keputusan itu secara langsung ketika masalah itu muncul, atau mungkin Bapak punya jadwal sendiri dalam mengambil keputusan? Saya tidak memiliki jadwal secara khusus. Apa mungkin dalam penyelesaian kasus etika saya biasanya lebih ke skala prioritas, permasalahan mana yang harus saya dahulukan untuk bisa teratasi dalam penyelesaiannya, dengan tetap saya berpedoman pada paradigma tentunya model dan prinsip dalam pengambilan keputusan guna menyelesaikan permasalahannya. Namun tidak serta-merta langsung di situ gitu ya Pak. Tidak dijadwalkan namun tidak langsung, tapi sekali prioritas itu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak, untuk pertanyaan ke-7, adakah nih Pak seorang atau faktor-faktor faktor ya orang ataupun bukan orang gitu yang selama ini tuh mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika? Faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, saya kembali lagi melibatkan semua stakeholder yang ada maupun yang ada di satuan pendidikan ini untuk itu terlibat dalam mencari solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah yang nantinya saya gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan, dan kita kembali diharapkan keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat di dalam permasalahan. Memang hanya para sekolah dalam mengambil keputusan harus bertanggung jawab sehingga melibatkan semua orang yang ada di sekolah bisa kita biasa
selanjutnya ini yang terakhir nih Pak, pertanyaan dari kami. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, ya, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil, bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah terkait dalam mengambil keputusan yang hanya dalam kehidupan? Kemudian yang bisa saya petik yaitu saya merasa tidak mungkin ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Semua permasalahan pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Tergantung kita dalam menyikapi masalah itu. Tentunya harus ada komitmen bersama untuk sama-sama keluar dari permasalahan itu dengan cara ya kita kembali kita bermusyawarah, kita komunikasikan dengan kepada kita. Jawaban dari pertanyaan yang sudah kami siapkan, insya Allah sangat membantu kami ya. Masih calon guru penggerak sehingga kedepannya ketika kita terjun di lapangan langsung di kegiatan nyata kita bisa setidaknya berkaca dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Oke, terakhir nih Pak, satu atau dua kata nasihat untuk hari ini Bapak. Tetap semangat, kemudian saya berpesan untuk janganlah berjuang hanya untuk menjadi orang sukses, namun berjuanglah untuk menjadi orang yang bermanfaat. Karena kita tahu dalam hadis disebutkan bahwa sebagai orang di hadapan Sang Khalik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk lain. Semoga kegiatan yang kita lakukan bisa meningkatkan kompetensi sekaligus bisa bermanfaat. Biasa nasihat Bapak, insya Allah kita mudah-mudahan kedepannya saya yang saat ini sedang masih menjadi calon penggerak akan bisa menjalankan nasihat dari Bapak bahwa dalam menjalani hidup ini, menjalani kesuksesan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana bisa bermanfaat untuk bersama untuk orang lain. Insya Allah lebih bermakna nih Pak. Terima kasih untuk nasihat hari ini, siang ini Pak. Dan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak sediakan, sudah Bapak luangkan dalam musyawarah dalam wawancara hari ini. Untuk hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan ini nantinya akan bermanfaat bukan hanya dari diri saya pribadi, tapi untuk nanti teman-teman yang mendengarkan wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Siti. Bagaimana kabar Ibu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu karena Ibu sudah mengizinkan saya untuk mewawancara Ibu terkait pengalaman Ibu selama ini menjadi kepala sekolah. Dalam hal ini kaitannya dengan guru mengaji, karena ini adalah tugas guru penggerak. Jadi saya berterima kasih Ibu sudah memberikan izin, saya sudah berkenan untuk kami wawancara hari ini. Ini juga ini mohon maaf nih Bu, mohon maaf Tidak apa-apa. Kan kita sudah dari itu mensukseskan program itu tentang program sekolah guru penggerak. Mudah-mudahan dengan sukses jadi Amin. guru penggerak dan bisa menginvestasikan ilmunya kepada dunia. Ya, Ibu, saya mulai. Boleh. Untuk pertama yang akan saya tanyakan kaitannya dengan kasus-kasus yang ada yang pernah Ibu alami di sekolah nih. Selama ini kan ada beberapa kasus dalam Ibu menangani kasus, dalam mengambil keputusan kasus itu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi mana yang kasus itu dilanggar etika dan mana yang kasus dilanggar. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang kasus-kasus yang ada di sekolah kami ya, berarti ya memang di mana ada kasus ya.
sekolahannya pun juga memang ada masukan ya, hubungannya dengan dilema jadi ke atau yang dilema itu juga ada satu dua lah. Cara menangannya ya itu ya berusaha secara bijaksana. Secara orang itu kita berbeda-beda. Secara mungkin dalam mengatasi itu mencari akar masalah. Masalahnya apa kita setelah kita terima, kita lihat akar masalahnya, kita selesaikan. Kalau bisa kita selesaikan antara kepala sekolah dengan pribadi mereka. Kalau memang tidak bisa kita minta tolong pada kalau maunya dengan yang bersifat moral itu ya kita menyatu pada masyarakat ya Mbak. Ya kita ya tetap hampir itulah caranya sama. Kita dekati orang tersebut, guru tersebut supaya bisa sesuai dengan aturan yang sudah langkah gitu. Mengidentifikasinya ibu cara menggunakan ini yang dilematika ini yang rujukan moral kalau cara membedakannya itu kalau beda etika itu harus aturan itu memang harus kita patuhi ya aturan memang harus kita patuhi tapi kan karena yang mengatur itu memang pribadi perorangan itu kan memang punya kepentingan itu memang kadang bertabrakan jadi harus bijaksana dalam menyikapi luar biasa memang benar-benar kalau sekolah harus bijaksana gitu harus bijaksana bagaimana kemudian ini pertanyaan selanjutnya ya cara mengambil keputusannya ini bagaimana ibu ketika mengambil keputusan tersebut ketika ada dua hal kasus yang sama-sama benar gitu sama-sama mengandung nilai kebajikan cara mengambil keputusannya itu bagaimana? Ada dua kasus sama-sama benar dan sama-sama benar ya, maksudnya apa kasus itu bertentangan dengan sesuatu kebenaran yang lain begitu. Nah itu cara mengambil keputusannya apakah mengikuti kebenaran yang ini ataukah yang dia lakukan itu disalahkan atau bagaimana itu sama-sama benar karena itu sama-sama benar kita sebagai seorang harus ya tadi dengan cara bijaksana ya supaya memang itu juga tidak dirugikan karena memang dia itu juga punya kepentingan dan kalau itu memang benar kita harus bijaksana ya kita harus selalu memberi arah dari dia supaya walaupun sama-sama benar itu harus sadar kepada tugas yang utama ya tetap tidak menolak tugas bersama untuk ini saya ulang lagi tadi saya sudah terjawab di pertanyaan pertama ibu langkah-langkah yang ibu lakukan ketika menanam itu ya berarti tadi kalau sudah dijawab di pertanyaan pertama jadi ada langkah-langkah yang bisa lebih menuntut begitu ketika ada masalah seperti itu benar langkah-langkah kalau kita menulis suatu masalah yang pertama kita akan ya mencari dulu akar masalah itu apa sih setelah kita ketahui akar masalah kan kita cari solusinya bagaimana supaya ini bisa kita selesaikan yang pertama ya kami sebagai konselor itu mempelajari melihat sisinya dia yang punya masalah cari kepada lingkungannya kalau sudah kita wawancari dia sebenarnya masalahnya apa sudah itu ya kalau sudah itu kita selesaikan kalau belum bisa kita secara berdua ya kita secara bersama-sama mengembangkan ini juga kalau tadi mencari akar masalah itu sama halnya mencari fakta-fakta dari dia jadi itu termasuk yang paling efektif dalam menangani masalah gitu mencari akar masalah mencari fakta kebenarannya tapi kan hal-hal yang bisa ibu lakukan untuk melakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut kalau efektifnya akan masalahnya dicari kemudian diselesaikan dengan yang bersangkutan jika tidak baru masalah gitu lah itu kan dianggap paling efektif gitu lalu untuk tantangan atau
hambatan kan pasti ada ya Bu dalam menemukan masalah, dalam mengambil keputusan gitu. Nah, yang selama ini Ibu pernah alami tantangan yang paling sering muncul ketika Ibu dihadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus ketika itu tantangan yang berat. Ya memang ya segala sesuatu yang ada tantangan juga. Semuanya kedua adalah tantangan. Betul. Jadi tadi kan kita menyelesaikan masalah, kita duduk bersama, setelah itu sebuah sudah selesai, ya memang ada tantangan. Apa ya tadi? Cara supaya mengatasi tantangan ya maksudnya. Tantangannya yang muncul menyulitkan kita untuk menyelesaikan Ya masalah. karena memang yang namanya pribadi dari diri sendiri itu juga termasuk tantangan. Selingkuhan juga termasuk tantangan. Kondisi lingkungan juga di samping memang diri pribadi belum Saya dari diri pribadi itu mungkin kesadaran diri Iya, itu gitu iya. gitu. Jadi bukan dari kita sudah membahas apakah masukan efektif di dalam ini ketika Ibu menemukan kasus-kasus yang berlaku dalam etika gitu, itu Ibu ketika ingin menyelesaikannya, Ibu itu punya jadwal tersendiri atau secara langsung ketika masalah itu muncul Ibu segera langsung selesaikan, atau Ibu punya jadwal gitu, akan dijadwalkan kapan untuk menyelesaikan masalah ini, barangkali mencari faktor atau bagaimana. Ya kalau seperti itu kita lihat masalahnya itu masalah itu bisa ditunda. Kalau memang masalah itu bisa kita tunda, ya kita lihat sikon itu memang memungkinkan apa tidak. Kalau memang memungkinkan ya kita laksanakan, langsung kita laksanakan selesai. Kalau memang tidak memungkinkan, karena mungkin barangkali mereka pada punya sikon, kita cari kita ambil selalu besok atau kapan kita akan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Jadi menyesuaikan dengan dan kondisinya ya. Untuk penyelesaian itu, kan tadi Ibu waktu Ibu kayak tanya ada tantangan kan juga ada dorongan. Nah, kira-kira faktor yang mendukung atau yang menjadi dorongan Ibu gitu ya dalam mempermudah Ibu mengambil keputusan terkait kasus-kasus itu, faktor apa ya? Faktor pendukung untuk kami kita juga untuk menyelesaikan masalah ya bisa diri pribadi saya secara pribadi juga secara kedinasan buat kita secara pribadi kan juga pengen hidup secara nyaman normal itu cuma kita pengen membawa lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik kan pribadi kita jadi itu menjadi kita tanpa terjadinya oleh bukan aku dan lain-lain itu dari diri sendiri. Kalau kerja keras ya nanti kita mau mengikuti aturan itu hanya yang kita melakukan kita Dalam diri Ibu ditemukan sama Ibu, misalnya itu menjadi faktor pendorong ini dari ya kita juga akan baik harmonis lah. Luar biasa ini. Memang pentingnya menunjukkan kesadaran dari sekarang gitu ya. Dalam pendidikan sekolah sudah diajarkan sebisa mungkin kita itu menanamkan pada diri anak kesadarannya itu dari dalam diri, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu yang kaitannya dengan prestasi itu bukan karena akan mendapat penghargaan, akan mendapatkan hasil, tapi itu intern dari dirinya sendiri ingin meningkatkan, mengembangkan dirinya. Sama Begitu juga kepala sekolah kepada guru juga. yang penting kita cinta kepada dunia kita. Ini terakhir Bu, terakhir dari yang sudah kita bicarakan tadi terkait pengambilan keputusan, istilah etika, faktor yang hanya kemudian dorongan faktor yang mendukung. Saya yang terakhir pembelajaran yang bisa diberikan dari pengalaman Ibu selama Ibu mengambil keputusan dari kasus yang ada terkait Ibu selama pembelajaran
pembelajaran bagi diri saya ya. Ya, bagi diri ibu dan juga bisa dicontoh oleh kita sebagai Ya pembelajaran bagi saya kita sebagai pasangan memang harus bijaksana sekali dalam menghadapi para guru karena mereka itu pribadi yang unik seperti anak-anak juga kan unik, masing-masing itu punya jiwa sendiri-sendiri dan kita harus melayani mereka. Kita itu kalau kamu di waktu masih pelayan kita bisa melayani mereka dengan baik, mereka juga merasa tidak terbebani. Kita sama-sama bekerja di sekolah untuk membesarkan ya inilah membesarkan sekolah, pendidikan, mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang bahagia. Kamu jangan melihat kayak gitu ya, mengantarkan anak untuk menjadi anak yang bahagia. kita pada murid diawali dengan Dari itu ya dari kepala sekolah itu gurunya bagaimana caranya supaya bisa satu bagus sehingga jadi kompak lah. Ininya kalau tidak kompak nanti bagaimana kompakan dulu kesadaran diri. Saya juga sadar saya tidak tapi kan pokoknya itu bisa kita seperti belajar sedikit dan itu kita terapkan. Ini aja jadi contoh ya tentang apapun itu pembelajaran yang paling ini untuk bijaksananya gitu bisa kalau bijaksana dan keteladanan gitu. Memang sekolah adalah teladan bagi guru ya harusnya begitu. Terima kasih sudah sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dari dijawab dengan luar biasa ibu, luar biasa bijaksana. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi contoh bagi kita yang masih dalam proses pendidikan dan juga nanti bagi yang melihat video saya, mudah-mudahan bisa menjadi contoh kedepannya kalau sebagai orang dalam mengambil keputusan itu harus pertama bijaksana, terutama ketika belajar di sekolah harus bisa menjadi teladan bagi guru yang lain. Tentunya keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ibu terima kasih. Boleh nggak saya minta satu nasihat hari ini untuk saya pribadi dan juga guru penggerak yang lain agar kita lebih bersemangat. Ya, yang disarankan dan jangan saat menakal pendidikan guru penggerak. Ya silakan semangat dan setelah nanti selesai, jangan terapkan ilmu yang ada dalam pendidikan guru penggerak itu dia sangat bagus sekali. Kalau diterapkan itu nanti akan bisa menghasilkan anak-anak yang sesuai dengan harapan ya pendidikan kita khususnya di luar Indonesia. Insya Allah kita akan semangat dan mudah-mudahan kita bisa mengimbaskan apa yang kita pelajari dalam kelompok ini kepada guru yang lain ya dan bisa mempraktekannya dalam pembelajaran